Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamidanillah wa sholli ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kami malam ini silaturahmi bersama tokoh-tokoh yang luar biasa. Samping kiri saya Dr. Ishaq Rafiq, Masya Allah luar biasa. Samping kanan saya Dr. Erwin Permana, dan samping ujung kanan saya adalah Bang Faisal Asegaf. Faisal Asegaf, seorang revolusioner, tokoh muda yang luar biasa. Kita akan mencoba membahas satu isu krusial. Saya sebetulnya ingin mengundang Dr. Mardhani Alisera karena speak up sinyalemen terkait dengan isu pemakzulan, opsi pemakzulan Jokowi lebih tepatnya, sebagaimana yang dirilis di dalam Tempo.co dilontarkan oleh Dr. Mardhani Alisera. Dr. Mardhani Alisera sudah saya hubungi beberapa kali tapi tidak sambung, dan kita mencoba untuk menguak perspektif seperti apa sebetulnya Dr. Mardhani Alisera ketika melontarkan opsi pemakzulan Jokowi. Menarik menurut saya ketika Bang Mardhani Alisera menyampaikan tentang opsi pemakzulan ini. Beliau menyampaikan begini, kalau jadi dan faktanya verified, pemakzulan bisa menjadi salah satu opsi, kata Mardhani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023. Dan kalau kita bicara rentetan opsi pemakzulan Jokowi oleh Dr. Mardhani Alisera, maka tidak bisa dipisahkan dengan kronologis beberapa peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di negeri kita. Mulai dari putusan MK yang diputuskan, di mana MK ketuanya adalah Paman Gibran. Dan banyak publik sudah membicarakan mengenai MK itu dengan sinyalemen sebagai sebuah mahkamah keluarga katanya ya. Oke, pertama saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Ishaq Rafiq untuk memberikan perspektif seperti apa sebetulnya bacaan Dr. Ishaq Rafiq terkait dengan opsi yang disampaikan oleh Dr. Mardhani Alisera melihat dan PDIP juga. Oh, PDIP juga. Menggalang hak angket untuk Oh, begitu. Ya. Ini juga terkait dengan bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh PDIP dengan Jokowi yang sekarang ini juga lagi tegang karena Jokowi tidak bisa ditutup mata keberpihakannya terhadap salah satu paslon yang kemarin paling akhir mendaftarkan diri. Capres-cawapresnya adalah paslon capres-cawapres Prabowo dan Gibran. Nah, seperti apa ini Dr. Ishaq Rafiq melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini Mas Slamet ini mempeta komplis saya ini sebetulnya. Jadi saya datang ke sini untuk mendengar Mardhani Alisera bicara tentang pemakzulan. Tapi ternyata Mardhani nggak datang pula. Kemudian saya dibawa ke kursi ini, kursi yang paling panas saat ini. Tapi tidak apa-apa. Pemakzulan adalah satu kosakata di Indonesia yang sudah pernah kita kerjakan. Iya. Ini bukan sesuatu yang baru. Kita sudah pernah, ya, negara ini, bangsa ini sudah pernah memakzulkan Soekarno presidennya yang memproklamirkan kemerdekaan, melawan penjajahnya, dan akhirnya harus dimakzulkan karena kelakuannya yang bikin rakyat stres, bikin rakyat tidak enak hidupnya, bikin ulama dan umat Islam menjadi terancam di negerinya sendiri. Kemudian dia dimakzulkan lewat sebuah gerakan people power yang menekan. Itu satu. Yang kedua, kita sudah pernah memakzulkan Soeharto, penguasa 32 tahun Orde Baru, yang luar biasa banyak juga membangun dengan draft yang bagus sebetulnya, tapi melakukan kejahatan secara ekonomi yang membuat rakyat negeri ini kehilangan hak-hak ekonominya, diberikan kepada segelintir orang yang sekarang menjadi
oligarki yang menyerap semua dari atas, sehingga tetesan itu makin lama makin kecil dan rakyat nggak kuat lagi. Ketika satu kali serangan nilai tukar rupiah, rontok Orde Baru dan rakyat mencabut mandatnya kepada Soeharto yang terpilih 7 kali, juga mencabut mandat wakil rakyat DPR dan MPR waktu itu yang telah mengangkat seorang yang tidak disenangi oleh rakyat menjadi presiden. Lalu kita masih punya Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid yang juga dimakjulkan. Telah mencoba juga dengan dekret, tapi dekret ini tidak diikuti, tidak ditaati oleh TNI dan Polri, sehingga dia tidak jalan dan Gus Dur harus keluar dari asrama, dari istana dengan cara yang seperti itu. Ya, tidak dibawa dengan pengawalan yang bagus, tapi dia keluar sebagai rakyat biasa. Tapi Gus Dur punya mental yang luar biasa. Dia tidak terpukul keras oleh itu. Dia tahu bahwa itu salah satu opsi dari yang bisa dipilih oleh rakyatnya. Nah, masalahnya yang sekarang ini adalah pemakjulan yang lain. Pemakjulan yang rakyat secara umum mungkin ya sebagian besar tidak tahu bahwa hak-haknya sudah dikangkangi, sudah diambil, bahkan haknya di kampung-kampungnya sendiri di Rempang diambil, boleh diberikan kepada pengusaha, kepada investor, kepada orang macam Tommy Winata, kepada orang macam para pengusaha-pengusaha besar ini, Prayogo Pangestu, si Edwin Suryajaya, Antoni Salim dan lain sebagainya. Orang-orang ini telah menjadi begitu kuatnya sehingga bisa meminta apa saja, termasuk tanah-tanah penduduk. Dan sekarang dilegalkan lewat satu undang-undang Omnibus Law yang bisa merubah itu semua. Keadaan seperti ini sebetulnya kalau di luar negeri sudah dimakjulkan secara umum. Saya ingat ketika saya berada di Belanda, waktu itu Perdana Menterinya dipegang oleh V. van der Aa, Partai van de Arbeid, ya, Partai Buruh bersama CDA, Christelijk Democratisch Appel. Memang harus ada kolaborasi di situ karena suara tidak cukup untuk memenangkan Perdana Menteri. Tapi ketika De Kok bicara tentang penghematan di Belanda, itu orang-orang, para pemilihnya dulu itu semua turun ke jalan. Dia bilang, kalau kamu tidak bisa bikin hidup kami menjadi lebih enak, maka kami tidak memerlukan kamu. Maka dia maju hari itu juga. Itu baru bicara tentang penghematan. Di sini mengambil tanah rakyat seperti nggak apa-apa, ya, mengurangi jaminan sosial menjadi tidak apa-apa. Dan ini kemudian kita mau memakjulkan karena dia punya urusan dengan MK yang mau memasukkan anaknya, ya, mengorbitkan anaknya yang sulung untuk menjadi penerus kekuasaannya nanti, digandengkan dengan Prabowo Subianto. Nah, ini membuat orang merasa ya ini sudah layak dimakjulkan. Sebelum itu 100 tokoh telah datang ke DPR MPR untuk minta agar Soeharto dimakjulkan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup panjang, ya, karena Jokowi maksudnya. Jokowi 100 tokoh. Kekuasaan yang sudah berjalan ya dari periode pertama sampai sekarang ini 9 tahun itu sudah membuat kehidupan ini menjadi tidak lagi enak. Kehidupan berbangsa ini tidak nyaman. Kehidupan berbangsa ini tidak nyaman. Suku-suku sekarang ya, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang dan mineral itu menjadi terancam setelah peristiwa Rempang. Bisa diperlakukan seperti itu. Dan ini rakyat sendiri. Ya, padahal tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, ya, dari serangan militer dan serangan keserakahan bisnis. Ya. Ini yang harus dilakukan. Tapi pemerintah tidak melakukan itu. Kemudian DPR
yang seharusnya mengawasi juga abai terhadap pengawasannya, sehingga terjadi kolaborasi antara DPR dan presiden, wakil rakyat dan eksekutif, ya, menyusahkan hidup rakyat, mengambil hak-hak rakyat ini, ya, yang seharusnya dilindungi. Nah, kolaborasi ini jelas-jelas, ya, dilakukan untuk kepentingan oligarki. Oligarki adalah, ya, konglomerat yang berminat untuk mengendalikan eksekutif dan legislatif. Kalau dia tidak berminat terhadap kekuasaan, dia bukan oligarki, dia cuman pengusaha saja, dia konglomerat saja. Tapi ketika dia berminat mengendalikan keduanya ini, apalagi kemudian masuk kepada yudikatif, sehingga apapun yang mereka lakukan nanti menjadi aman semuanya. Nah, yang seperti inilah yang kemudian membuat orang, rakyat terdidik terutama, ya, menginginkan pemakzulan Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya. Dan mungkin saja kalau DPR-nya tetap seperti ini, mungkin DPR-nya juga akan dicabut mandatnya. Begitu penilaian saya. Ya, saya menarik menurut saya apa yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ishak Rafiq, bahwa opsi pemakzulan Jokowi ini adalah ujung dari sebuah opsi yang ditawarkan ketika akumulasi dari proses panjang dengan berbagai indikasi-indikasi yang bisa kita lihat bersama. Dan ini justru muncul dari para pakar, dari para pengamat yang melihat realitas politik, realitas kebijakan-kebijakan yang diproduksi setidaknya dalam kurun waktu 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang terakhir justru kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Mardhani Alisera ini soal politik cawe-cawe. Dan kalau kita coba kaitkan, kalau memang pusaran politik cawe-cawe ini semakin menggelembung, masa depan pengelolaan kontestasi politik baik pilpres, pileg maupun pemilihan DPD misalnya dipertanyakan seberapa objektivitasnya, karena ini pasti akan ada kecurangan. Mengambil, kalau kita coba evaluasi secara flashback kasus yang terjadi pada tahun 2019, di mana ada satu kesimpulan bahwa kontestasi politik tahun 2019 itu pernah terjadi sebuah kecurangan yang TSMB katanya, terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Menarik menurut saya yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya, nanti saya berikan kesempatan kepada Dr. Erwin Permana. Pak Mahfud MD itu menyampaikan kalau zaman Soeharto itu rejim Soeharto yang melakukan kecurangan, potensial melakukan kecurangan. Kalau sekarang katanya Pak Mahfud MD itu kecurangan potensial kepada para kontestan pemilu. Pak Mahfud MD itu kontestan pemilu juga, karena dia adalah cawapresnya si Ganjar Pranowo. Dan kalau kita mengerti standing position Jokowi, tentu ini juga menjadi bagian yang kita pertanyakan seberapa rejim itu kalau mengambil kasus putusan MK dan beberapa case mengenai law making proses, terutama hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, justru aroma mengenai pengendalian kekuasaan bukan saja karena legislatif, eksekutif, tapi juga yudikatif, itu memang benar-benar sepenuhnya. Saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Erwin Permana. Bacaan Dr. Erwin Permana terkait dengan kondisi seperti sekarang ini. Munculnya opsi pemakzulan itu seperti apa sebetulnya? Dan ini adalah indikasi apa sebetulnya soal realitas opsi pemakzulan? Dan ini disampaikan oleh Dr. Mardhani Alisera yang saya ingin konfirmasikan sebetulnya ke beliau. Sayangnya beliau tidak datang. Silakan dokter. Ya, makasih Cak Selamat. Pertama berkaitan dengan tadi cawe-cawe yang selama ini orang masih berhipotesis apa sih sebetulnya rupa asli dari cawe-cawe itu, hari ini terjawab dalam beberapa waktu belakangan ini. Jadi yang selama ini dimaksud dengan cawe-cawe itu adalah cawe-cawe itu artinya Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya, walaupun adalah melalui dinastinya, yakni anaknya sendiri. Akhirnya orang yang selama ini berhipotesis, hari ini hipotesis itu terbukti gitu.
Cawe-cawe itu bukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, bukan dalam rangka mewariskan rezim yang lebih baik untuk rezim berikutnya, tidak sama sekali. Cawe-cawe itu adalah untuk melestarikan kekuasaan Jokowi. Ujungnya adalah tragedi konstitusi gitu. Jadi tragedi konstitusi ini melengkapi tragedi-tragedi sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya itu di awal Jokowi ke Jakarta itu adalah dengan SMK, ya mobil SMK. Iya, mobil SMK. Mobil SMK. Maka sekarang diakhiri dengan MK. Ya, diakhiri dengan Mahkamah Kibul gitu. Jadi pas juga nih singkatannya MK ini adalah Mahkamah Kibul. Sepanjang mulai dari SMK sampai ke MK, coba kita lihat apa prestasi Jokowi. Hutang numpuk yang katanya nggak ngutang. Yang katanya nggak impor numpuk. Yang katanya rupiah akan meroket, nyungsep. Sekarang ini 16.000 nih rupiah gitu. Based on data kita bicara. Yang katanya ekonomi kita meroket, nggak pernah ekonomi kita lebih dari 6%. Hanya kisarnya 5,2, 5,3%, nggak pernah lebih dari itu. Gitu. Dan segala macam apa yang dinyatakan itu nggak pernah terbukti. Jadi pada akhirnya ketika beliau mengatakan apapun Jokowi ini, maka kita harus berprasangka dengan prasangka sebaliknya. Sehingganya apa yang disampaikan oleh BEM UI, the King of Lip Service, ataupun oleh penulis Australia dengan the Man of Contradiction, ya memang begitulah adanya gitu. Nah kalau misalnya pada hari ini kemudian muncul opsi dari teman-teman dari DPR, maka ini tentunya merupakan suatu opsi yang patut diapresiasi. Gitu. Yang selama ini kita melihat bahwa DPR itu dikendalikan, cenderung berada di bawah ketiak Jokowi. Ayo kita lihat misalnya undang-undang Minerba, kemudian undang-undang berkaitan dengan Omnibus Law. Itu kan lolos-lolos saja itu di DPR itu. Seperti DPR yang selama ini menjadi kamar kecilnya Jokowi untuk buang hajatnya dia. Ya, buang hajat ingin melegislasi undang-undang. DPR maka bekerja sesuai dengan keinginan Jokowi. Sekarang MK juga menjadi kamar kecil Jokowi, ingin mengkonstitusionalisasikan keinginannya dia gitu. Nah begitu yang terjadi dengan MK, begitu juga yang terjadi dengan DPR. Lah sekarang ada reaksi dari DPR. Satu, ini tentu saya mengkonfirmasi bahwa politik itu memang pragmatis. Ada semacam kepentingan pragmatisme di mana orang-orang di sekitar Jokowi ini merasa ini sudah saatnya meninggalkan kapal ini. Kapal ini sebentar lagi bakal tenggelam. Kalau kita masih bertahan di kapal ini, kita bareng-bareng akan tenggelam. Karena itu ayo segera kita ngacir ke sana kemari gitu. Yang ada DPR mereka bersuara. Yang ada sekarang Jokowi sekarang ini mereka ke Gibran, ke siapa? Terutama ke Ganjar gitu. Ke sana kemari, ngacir gitu ya. Yang pokoknya yang selama ini menanamkan politik secara pragmatis itu mereka buyar sudah. Tinggallah saat ini adalah Jokowi sendiri. Dalam kesendiriannya ini, orang kalau sudah sendiri nggak bisa berpikir secara utuh. Tidak memiliki backup pemikiran, tidak memiliki backup energi yang cukup, tidak memiliki backup instrumen yang memadai untuk mengendalikan semuanya. Pada akhirnya jurus yang akan dipakai itu adalah jurus mabok ke depan. Jadi ke depan sekarang jurus mabok ini. Jurus mabok itu mudah dikendalikan. Kalau DPR pada akhirnya nama juga orang mabok, ya kan, akan semakin mudah DPR mengendalikan gitu. Oleh karena itu, satu, memang ini patut diberikan apresiasi. Walaupun ini merupakan bagian juga secara utuh dari politik pragmatisme, tapi bagaimanapun langkah-langkah ini patut kita apresiasi di DPR-nya. Kemudian di MK-nya dipasang Pak Jimli Asidiki. Walaupun di awal kita memasang semacam tanda tanya. Kenapa kita bertanya? Ya pantas dong, kita pembayar pajak. Kita pemilik saham Republik ini. Gitu. Dan beliau itu bekerja, digaji melalui duit yang dikeluar dari kantong-kantong kita. Dipasang Pak Jimli di situ, pertanyaan kita apa kepada Pak Jimli? Bisakah Pak Jimli menjaga integritasnya dia? Ketika pada saat yang sama, anaknya merupakan pengurus teras di Gerindra, yang dia anak itu juga merupakan caleg Gerindra, dan Pak Jimli merupakan pendukung Prabowo Gibran. Ini adalah ujian integritas bagi Pak Jimli sendiri. Apakah Pak Jimli bisa menunjukkan integritas itu gitu? Termasuk arah ke depan MK nanti. Termasuk arah ke depan MK ini apakah hanya akan menjadi cerita omong kosong saja? Apakah akan menjadi sebuah cerita bullshit yang akan melingkapi penderitaan masyarakat? Gitu, atau masih ada marwah di situ gitu. Nah gitu. Nah jadi
pada akhirnya memang kita harus memberikan support gitu. Lanjut kemudian ceritanya, kalaulah misalnya di semua bilik ini, Cak Selamat, ini bisa diamankan. Kita asumsikan Pak Jimli dengan nama besarnya dia, dengan gelarnya dia selama ini, yang cenderung orang kenal memiliki integritas. Oke, beliau memasang integritas yang kuat di situ, batal keputusan ini. Ya kan, dengan sendirinya Gibran selesai, Jokowi dalam bahasa orang jadi apa? Gelandangan politik. Apa Bang? Bang Faisal yang paling pas memberikan bahasa itu. biar nanti beliau nanti ya. Biar beliau yang komentar ya. Ya, maka pastinya Prabowo akan mencari pemilih yang lain. Akan mencari pasangan yang lain. Masih ada waktu kan sampai tanggal 8 November apa 9 November gitu. 19 untuk kemudian cari ganti pasangan lah. Ini waktu 1 hari. Masih ada waktu 1 hari gitu. Tentunya dari sekarang ini lagi kasak kusuk ini. Siapa yang akan dipasang? Ya kan, sebagai alternatif calon pasangan dari Prabowo itu sendiri gitu. Oke, kita asumsikan MK aman. Kita asumsikan berikutnya DPR ini kencang ini anginnya. Ya kan, mengingat berdasarkan hitung-hitungan dari marketing politik. EF Saifullah Fatah itu yang Polmar ya, itu menghitung udah mencapai sekitar 54% total suara yang saat ini sudah mulai beroposisi terhadap Jokowi. Untuk mencapai pemakzulan itu dikit lagi. 60 kan 2/3%, artinya sekitar 66% kan, 66,5%-an gitu. Untuk mencapai suara itu dikit tipis ini. Ya ini betul-betul kondisi yang sangat kritis. Andai kemudian tambah sedikit lagi saja beberapa anggota dewan kemudian masuk ke kelompok oposisi, ini selesai urusan. Kita asumsikan ini berjalan. Ini kan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ini diharapkan oleh netizen. Kan gitu. Kenapa? Ya sebagaimana yang diuraikan oleh Dr. Ishak. Betapa kemudian selama rezim ini berkuasa yang ada itu kegelisahan. Padahal penguasa itu menciptakan kenyamanan. Yang ada itu adalah kelaparan masyarakat di negeri yang agraris. Padahal kewajiban penguasa itu adalah memberikan makan terhadap masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menjaga jiwa masyarakat Indonesia. Kita masih ingat kok peristiwa tahun 2019 betapa hampir 1.000 orang kok meninggal untuk pesta yang gak bermanfaat sama sekali untuk masyarakat gitu. Ya, konfirmasi Ketua KPU Arief sekitar 800-an. 800 orang yang meninggal, dan ini masih banyak kok orang yang meninggal kelaparan di rumah-rumah mereka. Apa hiruk pikuk politik ini hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan mereka? Kan nggak ada. Oke, kita asumsikan yang kejadian nanti terjadi di DPR berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menderita. Di MK terjadi, selesai ini barang gitu ya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kemudian ini merupakan sebagai sebuah prestasi kita katakan? Kalau saya katakan tidak. Hebat prestasi Bang Faisal tahun 1998. Rezim berkuasa 32 tahun. Menguasai semua lini, menguasai militer, menguasai birokrat, menguasai pengusaha, kelar di tangan aktivis 98. Apa hasil dari reformasi? Ya kan, ini rezim kita diamkan saja selesai ini. Dalam waktu singkat selesai. Hitungan bulan ke depan dia juga selesai. Gitu ya. Kemudian dimakzulkan, iya itu patut kita apresiasi, tapi maksud saya itu harus didorong, nggak boleh kita berhenti sampai di situ. Kita dorong kepada sebuah solusi yang lebih fundamental lagi, yang lebih mendasar lagi, tanpa ada harapan kepada sistem yang ada. Kenapa? Prototipe negara hari ini sebagai sebuah negara kapitalis demokrasi itu Amerika udah bangkrut kok. Kan beredar video banyak di kalangan kita ini betapa hari ini kejahatan di Amerika itu luar biasa. Kenapa? Government shutdown. Pemerintah nggak sanggup lagi membayar polisi. Amerika di belakang Israel. Amerika dibayar Israel, padahal Amerika itu sendiri udah ringkih. Saking dia loyalnya itu sama Yahudi. Apa yang dia cari, dia sendiri sebentar lagi juga mau jatuh kok. Dia nggak sanggup membayar polisi. Polisi akhirnya nggak sanggup juga ketika misal terjadi kriminalitas di mana-mana. Kriminalitas itu akhirnya menjadi fenomena umum sekarang ini gitu. Ya kan, PNS-nya nggak dibayar. Ini yang mau kita tiru. Udahlah, cukup kita sampai di sisi. Ayo kita berikan alternatif solusi yang lain. Sampai situ dulu, Cak. Iya, Dr. Erwin Permana, penarik menurut saya. Beliau tidak sedang bicara soal kalau proses pemakzulan ke depan itu nanti pada akhirnya melahirkan ganti rezim, dan ini perlu didorong karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus ikhtiar ini. Bagian dari hal yang saya kira ini konstitusional ini, gitu. Dan kita punya legacy historis bagaimana Dr. Ishak Rafiq tadi sampaikan. Tapi kita juga berbicara masalah kerangka sistem, perubahan sistem apa yang diidealkan. Karena kalau kita bicara masalah landscape, kekuatan politik yang mengendalikan kekuasaan serta dinamika perubahan ke depan itu juga tidak bisa dipisahkan dengan kondisi existing ideal sistem yang sekarang ini berjalan. Apakah terus harus kita biarkan IKN misalnya? Apakah terus harus kita biarkan law making proses yang menghasilkan undang-undang Minerba, ya, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah banyak digugat judicial review baik pada aspek formil maupun aspek material. Ini sederet persoalan yang menjadi PR dari hasil dan kontestasi politik yang nanti akan kita harapkan seberapa objektivitasnya. Di tengah si Dendi menyampaikan gugatan 52 juta daftar pemilih sementara yang masih belum, kita ini menunggu ini, termasuk juga data Dukcapil 337 juta yang kita tunggu audit investigasi oleh Dukcapil seberapa jauh. Nah, seberapa realistis Bang Faisal Assegaf pemakzulan ini dilaksanakan dan seperti apa kansnya? Silakan Bang Faisal. Ya, suaranya agak kecil, saya dekat sedikit. Agak maju Bang, agak maju. Ya, saya kira apa yang dijabarkan oleh sahabat kita, Bangda kita, Bang Ishak Rafiq, Bang Erwin, itu sudah secara lugas, terang, konstruksi berpikirnya itu sesuai dengan realitas yang terjadi. Cuma saya tambah sedikit boleh tak? Ya. Nah, tafsir soal pemakzulan itu kan datang dari dua faktor. Faktor tafsir elit atau kesadaran rakyat. Kalau hari ini isu pemakzulan itu datang dari top down, dari elit. Dia tidak muncul dari satu konsolidasi berdasarkan basis kesadaran sosial masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat menerjemahkan rasa ketidakadilan, merasa sakit hati, merasa tertindas, itu tidak dimunculkan dalam satu akselerasi konsolidasi yang muncul people power murni kan. Nah, yang bagus itu sebenarnya datang dari rakyat. Kalau misal datang dari suara Masinton, PDIP, Bang Ali, Mardani, Alisera, datang dari partai-partai politik, itu tafsirnya tarik-menarik pada segelintir kekuasaan saja. Saya enggak tertarik. Tapi kalau tiba-tiba para ulama sebagai representasi dari kekuatan umat Islam berkumpul merundingkan Indonesia hari ini sudah terlalu jauh menyimpang, dan kemudian mereka turun ke jalan dalam bentuk konsolidasi jutaan orang. Nah, itu melampaui tafsir pemakzulan. Berarti tidak sekedar menjatuhkan kekuasaan, tapi mereka inginkan satu perubahan yang lebih revolusioner, lebih fundamental, untuk menjanjikan dan memastikan kelangsungan kebersamaan dalam konteks bernegara tidak berulang-ulang ini. Iya kan? Nanti monyet diganti, tikus naik, tikus diganti, kucing naik. Ini kan berputar-putar terus boneka-boneka. Anaknya lagi naik ini. Jadi memang saya lebih suka melihat gerakan pencerahan terus-menerus harus dilakukan. Entah pada nanti generasi mana yang bisa mewujudkan satu perubahan fundamental, kita tunggu saja. Tetapi memang pemakzulan yang muncul bersamaan dengan harapan pilpres yang muncul ini jalan-jalan ikhtiar yang taktis saja, Ustaz Slamet. Dia tidak terlalu mengikat kesadaran yang kuat. Dia taktis. Baik nanti pemakzulan, kemudian pemilu diperpanjang, atau tidak terjadi pemakzulan, pemilu berjalan dengan koridornya, waktunya, kalendernya, ini taktis. Nah, saya lebih tertarik bagaimana rakyat ini terus-menerus dicerahkan, dia dibangkitkan atas dasar kesadaran ilmu pengetahuan, kekuatan spiritual, kemudian mereka bernegara secara berkeadilan. Bernegara secara kesadaran, bukan karena tafsir elit. Nah, nanti saya juga akan minta penjelasan-penjelasan itu dari Bang Ishak Rafiq dan Bang Erwin. Jadi saya tidak mau terlalu jauh.
saya masih terus mengamati. Saya percaya bahwa ulama dan umat kalau sudah punya satu kesadaran kolektif, maka negara ini akan selesai masalah. Nanti apakah mereka, kan ada suara juga bilang ini situasi sudah kacau, solusinya kembali ke UUD 45. Tapi kalau disurvei kepada seluruh umat Islam, mereka mengatakan ngapain kembali ke UUD 45? Konstitusi produk 45 itu kan juga berkhianat, membuka ruang pengkhianatan, penindasan dan lain-lain. Mending kembali ke Al-Quran dan hadis saja. Jauh lebih menjanjikan kan dalam tafsir negara yang baru. Nah, semua perbincangan itu bagus-bagus saja menurut saya. Jadi saya mau kembalikan bola ini ke Bang Ishak Rafi. Kalkulasi partai politik dalam isu pemakzulan, apakah dimungkinkan di ujung suasana yang semakin dekat Pilpres ini? Kira-kira seperti itu. Iya. Dan apa untung ruginya secara politik? Apa untung ruginya bagi rakyat? Nah, kira-kira begitu, sahabat saya. Wah, ini bola balik lagi ke saya ini. Digolin, Bang. Begini, ya pada dasarnya ya kita harus melihat dua ini. Kaum intelektual kita, ya, dan rakyat kita. Di hadapannya adalah kaum elit yang berkuasa, ya. Di sebelahnya ada oligarki yang mengendalikan ini. Ya. Nah, pemakzulan adalah sebetulnya puncak dari segala ketidaknyamanan ini. Puncaknya harus dimakzulkan. Tapi rakyat kita, rakyat yang tidak mengerti keadaan ini, ketika mereka kesulitan makan daging, mereka makan kerupuk, mereka makan sangat kuat menghadapi penderitaan itu, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka ini dalam keadaan sulit. Ya, ketika mereka tidak mampu membayar pulsa untuk anak-anaknya yang sekolah itu, ya, ketika kita menjadi pendidikan itu, pendidikan jarak jauh itu, yang tidak ketemu, memerlukan pulsa, memerlukan HP, memerlukan laptop, bergantian 3 anak dalam satu keluarga untuk ujian. Betapa ngerinya bangsa ini, ya. Dan menteri pendidikannya ketawa-ketawa di jalanan seperti orang tidak genah gitu. Yang sebetulnya dia harus memaksa pemerintah menggelontorkan duitnya yang lebih banyak ke pendidikan, sehingga pada saat krisis, pada saat rakyat tidak punya duit, pendidikan itu mesti gratis. Semuanya termasuk pulsa. Ya, itu yang harus dilakukan pada saat krisis. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah ini. Pemerintah ini bermain-main dengan politik saja, kemudian ekonomi diserahkan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Nah, ini membuat rakyat semakin dijauhkan dari hak-haknya, semakin dijauhkan. Kemudian ketika rakyat ya kesulitan bayar ini, membayar kuliahnya dan segala, banyak sekali sekarang ini drop out baik SMP, SMA sampai perguruan tinggi, apalagi yang di swasta tidak mampu bayar. Ini sebenarnya kewajiban negara harus membereskan ini. 3 tahun terakhir semua yang sudah dibayar oleh rakyat ini untuk pendidikannya harus dibalikin dengan dana APBN. Balikin dulu itu, terus digratiskan supaya orang-orang ini bisa wisuda. Saya sudah melihat teman-teman saya banyak yang kesulitan untuk wisuda anaknya, untuk segala macam ya. Nah, sementara kita bayar utang karena utang ini terlalu banyak, dan kita terus-terusan ya, kita punya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang doktor ekonomi, yang tamatan Amerika dan segala macam itu, dipuji-puji di luar negeri, tapi tidak pernah punya solusi genial untuk mendanai pembangunan ini. Jadi solusinya kalau lagi kesulitan utang gitu. Persis seperti petani gurem pada saat setiap krisis. Begitu ada berita akan gagal panen, yang dicari oleh seorang petani gurem, nelayan gurem adalah rentenir. Indonesia melakukan hal yang sama. Ya, padahal menterinya seorang doktor. Ini tidak boleh terjadi. Yang harus dilakukan adalah mengambil bagian yang lebih besar dari SDA kita. SDA kita itu luar biasa besarnya, tapi kita dikasih 1% oleh Freeport mau. Itu penghinaan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Yang zakat tambangnya saja 20%. Ya. Jadi pemerintah tidak boleh ambil semua, tidak boleh kasih semua kepada investor. Cuma boleh membaginya
yang 80%, bisa 40-40, 50-30, 20-60 berapapun yang disepakati. Tapi yang 20% adalah milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Dari situlah pendidikan, kesehatan, bahkan listrik dan airnya bisa dibikin gratis oleh pemerintah lewat itu. Ini masalah manajemen, ya, bukan masalah utak-utik politik, bukan. Di sini masalah manajemen. Dan kita punya banyak. Nikel kita bisa diekspor 5 juta ton, terus kita tidak tahu siapa yang mengekspor, siapa pemiliknya, kemudian tidak masuk ke sistem keuangan kita, tidak masuk ke sistem keuangan BI. Siapa pemiliknya? Nah, itu yang sedang dicari itu. Jadi tidak masuk ke sistem, ya. Bank Indonesia tidak mendapat devisa dari penjualan itu. Kemudian juga dari komoditas, dari batu bara, dari minyak goreng dan lain sebagainya, tidak masuk ke BI, nggak masuk. Jadi ditaruh di luar negeri. Nah, pada saat utang-utang pemerintah jatuh tempo, pemerintah beli dolar untuk membayar. Padahal ini ada dolar yang harus diambil dari pengusaha besar ini, konglomerat ini. Konglomerat ini sekarang menjadi beban buat negeri ini dan pemerintah tidak mampu menundukkannya. Pemerintah baru punya tugas ini. Kalau pemerintah Jokowi yang punya waktu 1 tahun ini tidak membereskannya, harus dibuat lunak ini, konglomerat ini tunduk kepada pemerintah. Erick Thohir tidak apa-apa masuk penjara. Sri Mulyani masuk penjara nggak apa-apa kalau tidak bisa membereskan pencucian duit 349 triliun di sana, di Kementerian Keuangan. Penyelundupan emas 189 triliun tahun 2020 dan tahun 2017-nya 180 triliun. Ini siapa yang punya? Kenapa tidak disita? Jadi yang seperti ini yang membuat, ya, yang saya bilang itu rakyat secara umum tidak mengerti. Tapi bebannya ketika negara ini kesulitan harus bayar utang dan segala macam, dinaikkannya BBM, dinaikkannya pajak, dinaikkannya listrik dan segala macam. Beban ini dikasih gitu. Padahal pemerintah punya kekuatan untuk mengambil duit itu dari konglomerat. Yang seharusnya mungkin ketika harga batu bara itu sampai mencapai 200-300 US dollar per ton, dan itu ekspornya itu untuk Adaro saja 52 juta ton. Ya, 52 juta ton tiap tahun. Itu berapa duitnya? Dan ini mestinya dipajak sampai 60%. Kata Bang Rizal Ramli. Dan saya setuju dengan itu. Sehingga ketika dia memaksa PLN membayar mahal, kita punya 60% dari setiap pembelian itu, dan inilah yang kita pakai membeli batu bara, membeli minyak goreng dan lain sebagainya, dan menjualnya kepada rakyat dengan harga domestik, bukan harga ekspor. Begitu sistem manajemen mengajarkan kita. Kalau ini sekarang yang kita pakai adalah gaya petani gurem, gaya yang bikin malu, yang akan membawa kita masuk jurang kemiskinan yang sangat berat. Nah, rakyat yang tidak mengerti ini memerlukan kerja keras kita, termasuk partai-partai ini, untuk memberi kesadaran itu, bahwa kita ini sebetulnya kita kaya, tapi kita menjadi miskin karena ada yang merampok, dan itu diizinkan merampok lewat aturan. Aturan ini semuanya harus dicabut oleh pemerintah baru. Baru Indonesia yang jaya itu bisa kita bangun sama-sama. Saya sudah menulis buku Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial, ya. Jalan pintas mencegah revolusi sosial. Nah, ini ada 6 opsi masa depan yang bisa kita pilih, ya. Opsi pertamanya menjadi beban dunia yang akan terjadi secara otomatis kalau pemerintahnya kayak gini. Kalau pemerintahnya cuma menjalankan program-program rutin saja, maka baik mencari utang ketika memulai kekuasaan, terus cari utang siaga ketika sedang berjalan, kemudian ketika krisis datang cari utang lagi. Jadi terus-terusan kita tidak pernah membayar utang-utang itu karena kita tidak membuat utang itu produktif untuk membayar kembali. Ini bermain-main dalam urusan uang, ya, sehingga kita membayar bunga utang sampai 441 triliun tahun ini, ya. Sedangkan utang pokoknya sekitar 200 triliun lebih. Pendidikan kita dijatah 217 triliun saja. Tapi ini pun tidak yang untuk Kementerian P&K, bukan.
Tapi itu kata-kata yang ada di nota keuangan itu tidak sampai 100 triliun. Ya, tidak sampai 100 triliun. Padahal diamanatkan undang-undang untuk undang-undang dasar 20% untuk pendidikan. Konfirm itu dokter. Ya, kita bisa buka nota keuangan yang dikasih oleh Sri Mulyani Indrawati. Saya biasa buka-buka itu. Open data itu. Ya, untuk APBN itu selalu ada nota keuangannya ya. Kita bisa lihat berapa untuk Bedanka, berapa untuk agama, berapa itu semuanya sudah jelas peruntukannya. Nah, kemudian dibikin ini sudah 600 triliun kita kasih. Jadi sudah 20% kata Sri Mulyani. Bagaimana ngitungnya? Ya, semua pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ini yang ada di kelurahan itu dimasukin ke pendidikan. Kemudian ada di ABRI di tentara dimasukkan ke pendidikan. Ada pelatihan polisi dimasukkan ke pendidikan. Kalau gini caranya kan sistem monocorogo ya susah kita. Tidak diajarin di kampus. Dan Sri Mulyani kan dosen. Masa kan bukan itu yang diajarkannya. Jadi harus benar ngajar rakyat ini supaya negara ini bisa dibangun. Nah, karena saya bilang tadi, ini kan elit yang menginginkan pergantian ini. Pemakjulan ini elit. Dan elit ini harus bekerja keras untuk menyadarkan rakyat sehingga itu menjadi keinginan bersama. Dulu ketika kita memajulkan 3 presiden, ya belum ada booster. Booster ini membuat kita berdebat terus di HP. Sehingga tidak ada hal yang bisa kita kerjakan secara konkret di masyarakat, ya. Kita nggak ada, kita ribut sendiri antara teman dan selalu dipasang di situ. Ini yang saya sebut booster ini, ya, di zaman Fir'aun ini disebut, ya, diwakili oleh Samiri, penyihir, ya, tukang sihir yang bisa membuat semua yang tidak baik itu menjadi kelihatan baik. Inilah tukang sihir, ya. Nah ini. Tapi nasib Samiri gimana ujungnya? Nasib Samiri dulu dilempar oleh Musa, ya, dilempar pakai agidan itu, batu itu. Dalam film Ten Commandment itu dia dilempar oleh Nabi Musa, pecah nih kepalanya, pecah. Tapi Samiri ini punya keturunan sekarang banyak di Indonesia nih. Banyak ini mengakar. Intelektual yang berkhianat ini adalah kelompok Samiri ini. Kemudian ada oligarki ini diwakili oleh Karun dalam kisah Fir'aun, ya. Fir'aun ini orang-orang yang mengendalikan Fir'aun itu dikendalikan oleh ini, ya. Fir'aun memberi perlindungan kepada Karun, ya, dia bisa melakukan apa saja, mengambil tanah orang dan lain sebagainya, itu bisa atas perlindungan Fir'aun. Kemudian legitimasi dikasih oleh para Samiri ini, ya, kelompok Samiri ini yang memanipulasi semua keadaan sehingga kelihatan baik, ya. Padahal perihnya itu dirasakan oleh rakyat, dan rakyat ini karena ketakutannya menghadapi orang berseragam, polisi, tentara dan lain sebagainya seperti di Rempang itu, disuruh dikosongkan pulaunya itu untuk kebutuhan investasi. Tommy Winata harus ditangkap, tidak bisa dibiarkan, tidak bisa terus saya sudah nggak jadi, nggak bisa, tangkap dulu, kemudian kita periksa dia. Termasuk ya, 9 naga? Termasuk 9 naga itu dan 30 grup usaha besar yang semuanya akan menjadi pemilik, ya, dalam kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dibikin dalam Omnibus Law. Saudara harus lihat itu. Inilah yang nantinya menjadi pemilik yang bisa mengusir orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, suku-suku manapun, termasuk Papua, Kalimantan dan sebagainya, diusir dari kampung-kampungnya untuk investasi mereka. Proyek strategis nasional. Nah, itu penjelasan saya. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan agar pemakjulan ini menjadi keinginan bersama. Sekarang belum. Ya. Pemakzulan Jokowi akhirnya memaksa kita untuk menguak seperti apa sebetulnya perform politik ekonomi yang ada di negeri ini. Sebagian sudah diurai dan Dr. Ishak Rafiq cukup jeli dan cukup detail untuk mempresentasikan di antara persoalan yang terkait dengan mismanagement yang basisnya itu menggunakan legitimasi legislasi. Banyak orang yang menyebut ini adalah inconstitutional dictatorship, constitutional dictatorship, atau the regulatory capture, pembajakan perundang-undangan. Lahirnya berbagai produk undang-undang untuk kepentingan oligarki, tetapi dibenarkan dan digunakan sebagai instrumen oleh
kekuasaan. Nah, Ya, Dokter Erwin, itu ya kalau statementnya Mardhani Iya. Alisera Iya. kan bilang kalau cawe-cawe ini terbukti Iya. maka akan dimajulkan. iya. Enggak perlu lagi cari bukti. Karena sudah banyak. Jokowi sudah bilang sendiri saya akan cawe-cawe untuk negara. jadi nggak perlu itu. Nggak perlu. Sudah cukup Tapi sebetulnya ya. DPR harus bersidang. Bersidang, majulkan saja. Silakan. Saya mengizinkan sebagai stakeholder negeri ini. Iya. Silakan Dokter Erwin. Ya, makasih Cak. Selamat, ini makin malam makin asik aja diskusi kita nih. Terakhir beliau nanti, terakhir beliau. Iya. Jadi perampasan konstitusi ini sepertinya menyadarkan masyarakat terhadap perampasan yang terjadi secara masif di negeri ini. Sebagaimana disampaikan oleh abang kita, Abang Dr. Ishak, betapa setiap hari negeri kita ini dirampas kekayaan alamnya. Kita debat di Jakarta, di sungai-sungai Kalimantan itu tiap hari batu bara kita lewat. Masyarakat Kalimantan hanya lihat. Iya. Tiap hari nikel kita lewat. Masyarakat Kalimantan hanya lihat. Setiap hari bayu kita, BBM kita, semua kekayaan alam kita ini dirampas setiap hari secara demonstratif di hadapan mata kita tanpa kita sadari bahwa itu perampasan gitu. Karena ada regulasi. Sekarang ada perampasan regulasi, semua orang akhirnya mulai muncul kesadaran bahwa negeri ini memang dirampas. Selama ini kan yang berteriak hanya kaum intelektual. Segelintir intelektual yang sadar, banyak kan intelektual tadi itu kaum Samiri. Hanya sedikit intelektual yang sadar bahwa negeri ini dirampas dan ini mereka nggak berhenti tidak terus. Kenapa? Karena masih ada teman-temannya sekomunitas, masih ada Bang Faisal yang memberikan energi gitu ya. Masih ada beliau. Sehingga kemudian energi kita ini senantiasa bisa sustain kan gitu. Nah, jadi ini membuka mata sekaligus membangkitkan kesadaran. Memang mahal memang yang namanya kesadaran itu. Kalau kesadaran sudah muncul, itulah titik awal untuk pencerahan ke depan gitu. Memang mahal namanya kesadaran itu. Perlu dirampok dulu konstitusinya. Padahal selama ini perampokan terhadap Freeport itu terjadi secara demonstratif di hadapan mata kita tanpa kita sadari. Tanpa sedikit pun masyarakat marah akan perampokan itu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah merasa bahwa itu adalah punya mereka. Itu adalah milik mereka. Ketika mereka dilahirkan di negeri ini, Allah telah menciptakan alam yang kaya ini, itu artinya mereka adalah pemilik saham atas bumi air yang ada di negeri ini gitu. Nah, sekarang diambil masyarakat nggak sadar. Untuk minum aja mereka juga harus bayar kok. Di Jakarta untuk minum perlu aqua. Untuk minum di bumi kita sendiri kita bayar. Nanti bercerita berkaitan dengan tempat tinggal, tanah. Terlalu elit bagi masyarakat untuk memiliki tanah di Jakarta. Siapa penguasa tanah di Jakarta? Oke lah, masyarakat yang punya tanah di Jakarta, mereka pergi ke daerah pun mau disikat. Mereka pergi ke pulau pun mau diambil di Rempang. Terus kita mau apa? Kita dapat apa? Dapat apa? Berdiri pun kita harus bayar pada akhirnya kan gitu. Nah, oleh karena itu ini membuka kesadaran. Ya, secara manajemen perubahan ini membuka kesadaran bagi kita, bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa memang ini semuanya adalah kejahatan dan harus segera diperbaiki. Negeri tidak sedang baik-baik saja gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat secara detail apa yang Cak Selamat sampaikan berkaitan dengan kondisi real berkaitan dengan perekonomian kita. Maka perekonomian secara mudah itu kita bisa dekati dengan beberapa perspektif. Ekonomi yang baik itu tentunya adalah ekonomi yang merata, ekonomi yang menyerap lapangan kerja, ekonomi yang tumbuh, ekonomi yang mampu melakukan perbaikan kualitas teknologi kita, ada inovasi di situ, gitu. Dan juga ekonomi yang baik itu adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas SDM kita. Kita lihat satu-satu. Satu, ekonomi yang baik itu ekonomi yang merata. Apakah terjadi pemerataan kesejahteraan di Indonesia? Data menunjukkan bahwa Sri Mulyani sendiri mengatakan 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 100 juta masyarakat Indonesia. Apakah itu merata? Penguasa 67% tanah di Indonesia itu dikuasai oleh swasta. Apakah itu yang merata? Ketika milenial kita ke depan semakin kesulitan untuk mendapatkan tanah, apakah itu yang merata? Dikonfirmasi oleh secara akademis oleh kurva yang disebut dengan kurva Gini, indeks Gini, kurva Lawrence. Indeks Gini itu kurva yang menunjukkan tentang
pemerataan. Semakin mendekati 0 itu semakin dia merata. Semakin di atas 0,5 itu semakin dia jomplang. Indeks Gini Indonesia itu 0,38%, 0,38. Artinya 4 sedikit lagi ketimpangan parah itu. Padahal ini data yang disajikan oleh pemerintah sendiri. Itu artinya memang secara akademis, secara teoritis, secara data yang pasti itu juga tidak merata. Yang pertama, tidak terjadi yang namanya pemerataan. Ekonomi yang baik itu adalah ekonomi yang tumbuh. Tadi saya sudah katakan bahwa pertumbuhan selama rezim Jokowi ini nggak pernah lepas dari 5%. Padahal janji kampanye capres cawapres katanya 6-7%. 2 digit, bro. 2 digit kayak Cina 10% sebelah mimpi realistis aja itu. Dia turun. Ketika memulai kekuasaan habis pemerintahan SBY, SBY menyerahkan Indonesia dengan pertumbuhan 6,2%. Mestinya bisa langsung dari 6,2, 6,3, 6,4 segala macam. Tapi diambrukin semua terus mulai baru. Akhirnya tidak bisa naik-naik, tidak bisa mencapai. Eranya siapa itu? Akhirnya sekarang. Jadi tahun tidak naik-naik. Nggak pernah menyampai 6%, nggak pernah. Selalu hanya 5%. 5% itu kita dapat apa? Kita bikin simulasi ringan deh. 5% yang namanya ekonomi tumbuh itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tahun ini 5% lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu semua barang dan jasa. Ya termasuk hasil kebun, hasil pertanian. Kita bikin simulasi ringan, Cak Selamat. Kalau misal Cak Selamat sekarang tanam pisang sekarang. Bulan November sekarang. Periksa bulan November tahun 2024, tumbuh 5% atau lebih dari 5%? Saya yakin lebih dari 5%. Padahal kita hanya nanam tok, tumbuh lebih dari 5%. Ya kan? Artinya ekonomi itu kalau hanya 5%, nggak perlu ada pemerintahan, dia tumbuh dengan sendiri. Yang namanya ikan itu dibiarin saja di kolam 5% lebih dia itu beranak pinak. Yang namanya sapi dibiarin di kandang 5% lebih dia. Batu bara juga nggak perlu ditanam. Batu bara juga nggak perlu ditanam. Kok ya kita nggak bisa tumbuh lebih 5% gitu? Ngapain aja selama ini Menteri Keuangan terbaik itu? Malah jual pasir. Malah pasir. Jadi kan sudah miskin banget itu kalau sudah Pasir jual laut. pasir. Ya, pasir laut. Kalau pasir laut diambil di tengah, yang di darat itu akan turun menurut hukum keseimbangan alam ya. Dari yang di darat itu akan turun. Akhirnya rumah-rumah penduduk yang ada di pinggir pantai itu akan habis. Ini jangan main-main dengan alam nih. Ada masanya. Dan kalau kita punya rumah, kemudian tanah di depan rumah kita jual untuk tanah urugan di tempat lain, kan masuk jurang semua anak-anak kita. Kita masuk ke situ nanti itu. Ngeri sekali. Itu. Jadi harus betul. Masa negeri sekaya ini sampai jual pasir. Ugal-ugalan berarti dokter. Itu. Sampai jual pasir itu ya Erwin harus menilai itu bagaimana. Jadi nggak pernah terjadi yang namanya pertumbuhan lebih seperti yang diharapkan gitu. Ekonomi yang baik itulah ekonomi yang menyerap lapangan kerja. Apakah terjadi penyerapan lapangan pekerjaan di Indonesia selama ini, Pak Dokter? Terjadi nggak? Impor tenaga terjadi, tapi menyerap untuk tenaga kerja kerja Cina. Asing. menyerap tenaga kerja asing. Nggak putus-putus. Dan Luhut menghina bangsanya sendiri dengan bilang bahwa bangsa Indonesia tidak bisa mengerjakan itu. Ya. Ini penghinaan terhadap martabat bangsa. Sebetulnya harus ditangkap. Bukan dibiarkan diajak ketawa-ketawa, diajak itu. Negosiasi enggak gitu. Ditangkap, disuruh mempertanggungjawabkan kejahatannya itu. Itu kejahatan terhadap bangsa. Dan yang kita mau angkat martabatnya. Dan menurut hemat saya, Pak Luhut juga harus tahu diri ketika ngomong gitu. Karena beliau sendiri kan orang Indonesia. Ketika beliau bicara seperti itu, beliau sedang mempermalukan diri sendiri mestinya. Kalau berpikir agak sedikit lebih panjang gitu. Ya kan? Kita nggak perlu katakan bahwa masyarakat Indonesia kualitasnya borok lah. Dia orang mana? Mungkin Tuhan kesian sama kita. Akhirnya Luhut ditangkap sendiri, ditaruh di Singapura, di rumah sakit. Jadi karena bangsa ini tidak berani menangkapnya. Biar dokter Erwin dulu. Ayo dokter, dipastikan dokter. Jadi nggak terjadi yang namanya penyerapan lapangan kerja. Begitu juga tidak terjadi yang namanya peningkatan kualitas perekonomian kita gitu. Kenapa? Karena kita beli barang. Kita beli barang tanpa kemudian ada upaya-upaya semacam melakukan adaptasi teknologi sehingga kualitas
perekonomian kita itu meningkat. Kita handphone, ini jangan-jangan juga impor, ini bukan bikin sendiri ini. Ini kita nggak punya kita ini. Itu alat-alat yang dipakai itu mana yang buatan asli Indonesia? Oh, mereknya Xiaomi, mereknya, ya kan? Mereknya apa ada yang mereknya? Xiaomi mereknya, mereknya itu Advan, mereknya itu Nokia, mereknya ini semuanya produk impor semua. Apa yang produk asli Indonesia gitu? Kenapa nggak itu terjadi? Kenapa tidak ada yang namanya political will? Apakah orang Indonesia tidak mampu untuk menciptakan itu? Ingat, di perusahaan-perusahaan besar itu pakar tenaga ahli itu banyak orang Indonesia loh, jangan salah. Orang Indonesia ini bikin apa sih yang nggak bisa? Bisa kalau kita upayakan. Tapi tidak ada political will mendorong ke arah sana, sehingga hal itu tidak pernah terjadi. Jadilah kita ini sebagai bangsa yang mengkonsumsi terus, bukan bangsa yang produksi. Gitu. Jadi tidak pernah yang namanya terjadi perbaikan kualitas perekonomian kita. Begitu juga tidak pernah yang terakhir terjadi peningkatan kualitas SDA kita. Kenapa? Karena SDA kini, Cak Slamet, ya itu diekspor produk primernya. Kita mengekspor batu bara, kita mengekspor nikel, kita mengekspor kayu. Bukan mengekspor produk turunannya. Nikel yang itu merupakan produk bahan dasar untuk membuat baterai, yang nikel itu merupakan di Indonesia merupakan tambang terbesarnya di dunia. Mestinya kita bisa membuat dunia itu bergantung kepada kita untuk kebutuhan baterai. Tapi kita ekspor nikelnya gitu. Orang lain mesti bisa kita setir, kita colok hidungnya itu. Ya, kalau Anda butuh nikel, nih. Tapi kan nggak pernah kita ekspor nikelnya. Gitu, kita nggak pernah ekspor baterainya. Kalaupun misalnya lakukan hilirisasi, tapi perusahaan itu milik swasta, bukan milik pemerintah. Gitu, yang kemudian hasilnya itu masuk ke kas negara, didistribusikan dalam bentuk pendidikan gratis, seperti yang dikhawatirkan oleh abang kita tadi, didistribusikan dalam bentuk kesehatan gratis, sehingga kualitas masyarakat Indonesia itu semakin baik kualitasnya, semakin bagus kesehatannya, harapan hidupnya semakin panjang, tidak penyakitan, biaya tidak dibebani dengan pajak. Pendidikannya bahkan mungkin sebisa mungkin diberikan pendidikan gratis. Bukankah kita ini ingin mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana ceritanya kehidupan bangsa itu akan cerdas kalau pendidikannya mahal? Ya kan? Untuk pendidikan S1 sekarang kisarannya udah 2 digit biaya pendidikan itu sekarang itu. Siapa yang mampu untuk membiayai sebesar itu? Kecuali mereka yang memang punya punya kapasitas untuk membayar. Sedangkan kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang menengah atas, menengah bawah. Semakin lama semakin tidak sanggup untuk memperbaiki kualitas hidup mereka gitu. Jadi ini justru akan menciptakan sebuah kemiskinan struktural yang akan semakin mengkhawatirkan dan parah ke depan. Cak Slamet. Jadi perspektif ekonominya demikian kira-kira. Ya, saya kira perlu perubahan struktural. Perubahan struktural yang berangkat dari perubahan paradigma. Saya kira kita tadi sudah eksplor banyak soal paradigma. Tapi mungkin suatu waktu kita perlu diskusikan seperti apa sebetulnya sistem perubahan paradigma itu. Perubahan paradigma itu diantarkan kepada kerangka perubahan sistem seperti apa, sistem ideal seperti apa. Itu yang perlu nanti kita coba diskusikan di lain kesempatan. Rekomendasi kepada Pak Bang Faisal Assegaf, kalau kita bicara soal opsi yang tadi ditawarkan oleh si Mardhani Alisera. Saya mau rampung soal diskusi. Iya. Boleh nggak? Maksud saya begitu. Ini tak kasih kesempatan Bang Faisal untuk menyampaikan sekaligus mengakhiri diskusi. Iya, saya 5 menit aja. Sebenarnya setelah masuk dan merenung dalam pikiran-pikiran yang luar biasa dari Bang Ishak, Bang Erwin, Cak Slamet. Sebenarnya saya mau sederhanakan. Karena ada pembicaraan yang substansi dan kelangsungannya tidak pernah bisa dinafikan. Dalam konteks Fir'aun, yang kita bicarakan, jadi kalau bicara Fir'aun ini kan bangunan materialisme yang sempurna. Tapi ketika Nabi Musa dihadirkan untuk menghadapi Fir'aun, dia tidak dengan pengetahuan yang datang dari bangunan materialisme. Jadi saya selalu tidak percaya kalau pikiran-pikiran revolusioner dalam berbagai perspektif dia muncul dari situasi budaya atau konteks dinamika di dalam materialisme itu. Karena bicara revolusi maka bicara bahasa yang beda, pikiran yang beda, dan dia harus memastikan tidak terjebak untuk masuk ke dalam rehabilitasi sebuah kekuasaan. Kan yang terjadi hari ini kan tambal sulam.
Ini karena begini, kalau di Korea begini, Indonesia bisa Jepang ini. Saya kalau kumpul ini berbagai kontainer, saya udah nggak mau baca. Tetapi menurut saya, kita sederhanakan saja. Kalau saya tangkap dari Bang Ishak sama Bang Erwin itu, maka sederhana begini, negara ini memang dipimpin oleh satu kuasa jahat. Yang tidak perlu terlalu jauh menafsirkan. Karena modal kekuasaan mereka itu cuma 3. Watak kekuasaan yang mereka bangun. Pertama memang harus jago bohong, jago nipu, ya kan? Kemudian setelah jago nipu, mereka ini harus punya sikap nekat, tabrak aja, apapun dikasih lakukan. Mau menghamba kepada Israel, kepada Cina, kepada Amerika, itu mereka lakukan, nekat. Tidak peduli kepentingan orang banyak. Dan yang ketiga, watak mereka itu tidak punya malu. Nah inilah Soeharto, presiden-presiden terdahulu, dan sekarang Jokowi. Kalau dikonfirmasi semua sama. Mau kita bicara manajemen, kita bicara sistem, kita bicara konstitusi, semua itu omong kosong. Tidak dianggap, karena kita berhadapan dengan bangunan kekuasaan yang dibangun itu cuma 3. Tidak punya malu, nekat, dan jago berbohong. Nah kalau sudah sampai pada kesimpulan ini, maka tafsir terhadap pemakzulan itu bukan sekedar mengganti kekuasaan, tapi juga meletakkan dasar-dasar panduan baru dalam kesadaran perubahan itu sendiri. Misal Nabi Musa, ketika materialisme itu dilumpuhkan, Nabi Musa tidak datang kembali kepada infrastruktur itu untuk melakukan modifikasi. Ini bahasa Quran, melampaui zaman 1500 tahun, tidak ada teori di sana yang bisa membantah ini. Dia langsung membuat satu sistem baru, pendekatan masyarakat tauhid dengan 10 perintah, 1, 2, 3, 4. Nah ini tidak pernah dianggap sebagai satu literatur yang luar biasa. Yang dianggap itu kan pikiran-pikiran perkembangan ilmu pengetahuan berbasis materialisme. Sekarang kalau kita mau bicara ekonomi, saya mau tanya semua orang di Republik ini, ada satu desain ekonomi berbasis kuantum dengan perhitungan tidak lagi seperti hal yang umum. Kemudian kita lihat ada peluang lompatan investasi besar di bidang astrofisika. Sekarang ini kalau kita masuk lagi, ada perebutan royalti dan perebutan inovasi di dalam teknologi nano. Bahan bakunya sedikit, tapi hanya mengandalkan kecerdasan sumber daya manusia, dia bisa dapatkan ribuan triliun. Dan itu menginspirasi pembentukan chip, peranti dan lain-lain. Artinya kalau kita bawa nikel, batu bara dan semua yang kita miliki hari ini, dari wilayah ini saja itu kita sudah tidak dihitung. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian udah habis sumber-sumber kekayaan alam yang kita andalkan. Lantas di mana bangsa ini dibangkitkan? Sumber dayanya tidak bisa hilang. Menurut saya sumber daya itu ilmu pengetahuan dan spiritual. Kalau tidak ada satu manajemen prinsip-prinsip ilmu yang didasari oleh panduan Quran secara sungguh-sungguh, jangan pernah bermimpi ada perubahan. Itu menurut saya pribadi. Jadi saya udah nggak tertarik dengan semua literatur. Bangsa ini ditakdirkan adalah mayoritas umat Islam. Harus ada ilmu yang membawa dia dalam kesadaran materi, tunduk kepada bimbingan spiritual. Nah hampir semua saat ini ilmu materialisme kita itu menjauhkan kita dari tauhid. Sehingga kita mengutip seluruh pandangan materialisme itu yang hari ini selama 78 tahun memperbudak kita. Saya mau kasih contoh. Kita kumpulkan semua desain strategi analisis militer, desain ilmu pengetahuan menyangkut industri militer, ahli strategi geopolitik, itu dikalahkan sama Hamas. Hamas membuat lompatan manajemen perubahan yang revolusioner jauh ke depan. Menjadi perbincangan di Pentagon. Membangkrutkan satu negara boneka yang selama ini dimitoskan memiliki kekuatan di atas seluruhnya. Sebagai bangsa dengan 270 juta orang, kita malu. Hidup mereka di bawah tanah, mereka tidak bicara soal mengadopsi pengetahuan materi apapun. Mereka tidak bicara soal bagaimana membuat amunisi, membuat rudal, membuat ini. Tapi tiba-tiba produk itu ada. Sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi menurut saya, kemampuan merubah bangsa ini tidak usah rumit. Harus
mentransformasi kesadaran Hamas ke dalam Indonesia. Orang-orang yang berjiwa percaya hanya kepada Allah, kecintaan, hidup dalam kesiapan yang betul-betul sabar, siap tertindas. Tapi dia tidak pernah mau memberi ruang sekecil apapun berkompromi dengan kezaliman. Di situ sebenarnya esensi membawa perubahan bangsa ini. Nah, kita tinggal tunggu ada berapa jumlah orang-orang yang bermental seperti Hamas, Hizbullah, bermental seperti Ikhwanul Muslimin, orang-orang hebat seperti di masa lalu kan. Ini yang hilang, Hizbut Tahrir dan lain-lain, HTI, FPI. Mereka harus dilihat sebagai modal-modal yang bisa membawa kita ke masa depan. Karena kalau bicara dunia kampus, bicara literatur, sudah selesai. Saya bisa berdebat itu dengan siapapun. Handphone di depan kita sudah menjelaskan lompatan yang terlalu jauh, melebihi apa yang kita pikir. Handphone kita. Artinya progres teknologinya sudah menunjukkan langkah yang lebih jauh. Maka ketika kuantum terjadi pada dunia materialisme yang dianggap hebat hari ini dalam perbincangan sedikit orang, maka Islam masih punya lebih dari kuantum yang namanya kesadaran tauhid berbasis Isra dan Miraj. Bagaimana menyederhanakan ruang dan waktu dan bagaimana menggapai ilmu-ilmu di Sidratul Muntaha. Ini yang belum dalam perenungan kesadaran umat Islam sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khairan kepada Dr. Ishaq Rafiq, kepada Dr. Erwin Permana, kepada Bang Faisal Asgaf yang terus istiqomah untuk memberikan pencerahan kepada kita. Semoga ini dipahami dan dipandang sebagai hal yang baik, kontribusi intelektual positif sebagai bagian dari hikmah-hikmah yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dan saya sampaikan terima kasih sekali lagi silaturahmi di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Terima kasih Bang Faisal. Terima kasih kepada para pemirsa. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.